Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Wulandari dari Universitas Ibnu Khaldun, Indonesia. Di presentasi ini, saya akan membawakan hasil penelitian yang berjudul The Impact of Environmental Education Campaigns on Social Media, a Study of the Digital Communication Strategy of Instagram Account at Bule Sampah. For the first page, there is an introduction, then methodology, there is the AIDA communication model, then the fourth literature review, the fifth results and discussion, and the last is the conclusion. Baik, kita mulai dari bagian introduction terlebih dahulu. As we know that, lingkungan hidup saat ini menjadi salah satu isu yang paling penting dan kompleks di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, masalah sampah merupakan tantangan yang paling serius yang bahkan belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total produksi sampah nasional pada tahun 2022 mencapai lebih dari 68 juta ton dan sebagian besarnya belum dikelola dan ditangani dengan baik. Berdasarkan riset dan temuan penelitian, di Indonesia setiap tahunnya volume sampah global diperkirakan mencapai 2,01 miliar ton dengan sekitar 33% dan diantaranya tidak dikelola secara aman bagi lingkungan. Dan bahkan Indonesia mengonsumsi sekitar 67 miliar saset plastik setiap tahunnya. Dan Indonesia juga menjadi negara tertinggi pengkonsumsi saset di ASEAN dan masuk 10 besar di dunia. Bahkan diproyeksikan bahwa pada tahun 2050 mendatang jumlah limbah padat di kawasan perkotaan di seluruh dunia akan meningkat menjadi 3,4 miliar ton. This situation shows us that technical solutions alone are not enough. Kita juga butuh perubahan mindset dan perilaku masyarakat. Dan disinilah peran komunikasi menjadi sangat penting dan juga krusial. Dalam era digital seperti sekarang, media sosial menjadi alat komunikasi yang sangat powerful dan sangat penting. Banyak orang sekarang lebih mudah mendapatkan informasi lewat Instagram, TikTok, or YouTube daripada media konvensional itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini fokus pada bagaimana media sosial, khususnya Instagram, bisa digunakan sebagai alat atau media kampanye pelestarian lingkungan. So, we choose to study the Instagram account at Bule Sampah, a unique and impactful environmental initiative managed by a German journalist living in Indonesia. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi digital yang digunakan pada akun tersebut. Start from bagaimana mereka menyusun konten, membangun hubungan dengan followers, dan bahkan mendorong aksi nyata peduli lingkungan. What makes this study important is the fact that it demonstrates the real potential of digital activism. Kampanye Bule Sampah ini tidak hanya sekedar memberikan informasi saja, tapi juga berhasil membangun kesadaran, menumbuhkan empati, dan bahkan menggerakkan masyarakat untuk bertindak lebih lanjut terhadap lingkungan yang perlu ditangani. Dan untuk menganalisis proses komunikasi ini, kami menggunakan model AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action, sebagai kerangka teorinya. So, in this study, we ask a simple but important question. Can Instagram content actually change people's behavior towards the environment? Kemudian, untuk metodologi. Untuk metodologi, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. We collected data through three main techniques: observation, in-depth interviews, and documentation. Kemudian, objek studi kami adalah akun Instagram Bule Sampah. We observed 6 selected posts with high engagement. We also interviewed the account's owner, Benedict Ramsar, marketing specialist, Deborah Kezia, and multiple followers and volunteers. And we used the AIDA theory framework to see how each stage of communication impacts the audience psychological and behavioral response. Kemudian untuk results and discussion. Nah, dari hasil analisis kami, akun Instagram Bule Sampah ini berhasil menarik perhatian audiens sejak awal. Dan salah satu faktornya adalah dari segi visual yang kuat dan juga unik. A foreigner or bule yang concern terhadap isu lingkungan lokal di Indonesia. This contrast creates instant curiosity and engagement. Setelah perhatian berhasil didapatkan, gaya penyampaiannya pun
sangat menarik. Santai, fun, dan tidak menggurui bahkan ringan untuk dipahami. Sehingga followers dan volunteers merasa relate dan nyaman untuk terus mengikuti akun tersebut. Lalu dari interest, followers mulai merasakan desire atau keinginan untuk berbuat sesuatu. Dan bahkan banyak yang bilang mereka jadi sadar akan pentingnya memilah sampah atau mulai berpikir ulang bahwa soal penggunaan plastik sekali pakai. Nah, dari desire ini akhirnya muncullah tahap akhir dari AIDA, yaitu adalah action. Dan ini bukan cuma klaim, saya mengumpulkan data berupa wawancara dan observasi konten yang menunjukkan aksi nyata dari followers. Nah, contohnya bisa kita lihat dari pie chart berikut. Sekitar 30% responden mengaku mulai memilah sampah rumah tangga. Lalu 25% mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dan 20% ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Lalu pada bar chart terlihat aktivitas yang paling sering dilakukan oleh audiens adalah mengikuti kampanye ini. Dan yang paling dominan adalah memilah sampah, kemudian membawa alat makan sendiri yaitu seperti tumbler, ikut gerakan bersih-bersih lingkungan, dan juga menyebarkan pesan-pesan edukasi ke orang-orang sekitar mereka. Dan saya juga menggunakan tabel analisis berdasarkan model AIDA untuk menggambarkan bagaimana konten kampanye ini memengaruhi psikologi audiens. Misalnya, ada informan yang bilang, wah, awalnya saya tertarik karena orang luar yang perhatian sama lingkungan kita. Lalu, ada juga yang bilang, saya buat gerai tukar sampah dengan beras dan edukasi lingkungan ke masyarakat. Wow, that's so amazing. Nah, this table present the stage of audience response based on the AIDA model. Each stage shows the psychological and social process that the audience goes through from initial attention to the emergence of concerted action in support of environmental conservation. In Table 2, Summary of Informant Behavior Change. The findings prove that educational campaigns on social media can result in real behavioral transformation. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kampanye ini tidak hanya menciptakan awareness saja, ketertarikan saja, tapi juga berhasil mendorong real behavior change. Kontennya juga nggak hanya sekedar informatif, tapi juga menggugah secara emosional dan bahkan mengajak orang untuk ikut bergerak. Dan slide terakhir yaitulah conclusion and future work. Kesimpulannya, digital communication strategy yang digunakan oleh akun Bule Sampah ini berhasil memengaruhi perilaku followers secara nyata. And the idea theory framework helps explain how they move from being aware to taking action. Kampanye ini tidak hanya menginspirasi secara personal, tapi juga mendorong gerakan kolektif yang berdampak. For future research, bisa dikembangkan dengan membandingkan akun lain atau platform selain Instagram seperti TikTok or YouTube. And acknowledgement, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Benedict Wermter selaku pemilik account dan Deborah Kezia sebagai marketing specialist dari @bulesampah. Kemudian para informan dan followers, juga volunteers yang bersedia berbagi pengalaman, dan dosen pembimbing serta editor jurnal. Thank you so much for your attention. We hope this research can inspire more digital movement for a cleaner and greener world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.